menghindari money politik atau politik uang, ini kita tidak bisa juga menitik beratkan kepada masyarakat saja. Yang menemukan adanya dugaan pelanggaran. Iya. Nah, bagaimana sih cara masyarakat untuk melaporkan hal tersebut ke Bawaslu? Iya, karena demokrasi adalah perjalanan yang panjang, darah, keringat, semua keluar untuk supaya kita bisa merasakan pemilihan secara langsung. Maka demokrasi itulah yang harus kita jaga, semua harus bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo sahabat Bawaslu dimanapun kalian berada, selamat datang kembali di podcast Ngopi Dong, Ngobrol Pemilu Donggala. Di sini tempatnya kita ngobrol santai tentang kepemiluan, meskipun santai tapi tetap berbobot. Dan pada sesi kali ini kita akan membahas tentang penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa kepemiluan di Bawaslu Kabupaten Donggala tentunya. Dan tentu di sini saya tidak sendiri. Di sini saya sudah ditemani oleh Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa di Bawaslu Kabupaten Donggala, yaitu Pak Rusli Guntur SEMM. Selamat datang Pak Rusli Guntur. Terima kasih. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di podcast Ngopi Dong. Terima kasih atas undangan dan kepercayaannya tentunya. Saya dipanggilnya Pak Rusli atau Pak Guntur enaknya? Kalau saya sih fleksibel, Mas. Mau panggil Pak Kordi, pimpinan, Om atau apapun bebas. Yang penting kita tidak perlu terlalu jauh untuk panggilan, mending kita berbobot aja diskusinya, sharingnya. Terima kasih. Saya ini biasa Pak Guntur saja. Oh iya, aman. Pak Guntur ini sebagai Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa di Bawaslu Kabupaten Donggala. Iya, betul. Dan ngomong-ngomong nih, Pak Kordiv ini, Pak Guntur komisioner paling muda di Bawaslu Kabupaten Donggala. Siap. Status belum menikah ya Pak ya? Alhamdulillah belum. Boleh bisa promosi nanti. Oke. Pak Guntur, untuk di Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Pemilu ini seperti apa sih Pak? Tapi sebelum menjawab, boleh disapa dulu penonton setia Ngopi Dong itu Pak. Oke, baik. Terima kasih. Saya panggil apa nih? Mas atau Oke, Mas Fadil. Saya sebelum memulai ya kita diskusi di dalam podcast ini, saya terlebih dahulu ingin menyapa kepada seluruh masyarakat secara khusus Kabupaten Donggala yang tentu bagian daripada wilayah kerja kita adalah Bawaslu Kabupaten Donggala. Sapaan ini untuk kemudian kita bisa semangat tetap, sehat selalu, dan juga selalu optimis terhadap kinerja setiap tahapan atau bahkan non tahapan baik di pemilu maupun pilkada yang ada di Kabupaten Donggala demi kemajuan demokrasi yang ada di Kabupaten Donggala. Terima kasih untuk sapaannya. Itu sapaannya sangat ini ya, sangat energik. Boleh Pak, kita mulai. Jadi saya juga penasaran tentang tugas-tugas dari Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa ini melingkupi apa aja gitu Pak? Baik, saya sebelum merespon terlebih dahulu juga saya mencoba untuk kembali memperkenalkan diri ya, bahwa saya Rusli Guntur, secara gelar akademik sarjana ekonomi, magister manajemen, konsentrasi manajemen sumber daya manusia, ya MSDM. Saya saat ini diberikan sebuah amanah untuk mengampuh divisi penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa di Bawaslu Kabupaten Donggala. Tepat tadi Mas Fadil sampaikan bahwa saya kebetulan secara usia paling muda. Ya. Dibandingkan Pak Ketua dan Pak Kordiv HP2H, Pak Minhar. Kedua juga ini adalah sosok yang menjadi role model saya, menjadi panutan tentu karena pengalaman di kepemiluan sangat luar biasa terhadap mereka. Saya pikir itu menjadi perkenalan singkat terkait dengan saya Mas Fadil ya. Tetapi paling penting bahwa
Sekaitan dengan tugas ya di divisi penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa. Tentu kita menjadi rujukan utama adalah dasar hukum. Betul. Karena semua unit atau semua divisi tentu bisa bergerak, bisa menjalankan semua tugas-tugasnya itu harus ada kepastian hukum. Makanya kalau kita di divisi singkatan P3S ya, bahwa saya mengampu dua sebenarnya pelanggaran dan penyengketanya. Kalau untuk di secara dasar dalam hal ini undang-undangnya tentu kita mengacu tetap di perubahan terakhir itu di Undang-Undang 7 tahun 2017. Secara khusus itu rigidnya ada di pasal 93 dan pasal 94. Yang dimana diatur betul secara teknis apa menjadi tugas daripada divisi P3S itu adalah pertama menangani laporan dan temuan pelanggaran pemilu. Karena kita ada juga dua jenis ya, baik itu dari sisi laporan yang dilakukan oleh masyarakat dan juga temuan yang dilakukan oleh Bawaslu. Dalam hal ini juga bisa di tingkat ad hoc, Panwas Kecamatan, PGD, sesuai dengan hasil penelusuran dan lain-lain. Yang berikutnya itu adalah menentukan jenis pelanggaran yang ada. Ditentukan. Ya, jadi Bawaslu diberikan amanah lewat divisi penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa itu untuk menentukan jenis pelanggaran yang ada. Baik itu selama awal tahapan sampai pada proses voting day, bahkan kemudian dari beberapa jenis itu yang kita bisa harus tentukan nih. Apakah itu pelanggaran secara administrasi, apakah itu pidana. Pidana ini memang menjadi PR penting kalau soal pidana baik di pemilu maupun pilkada. Terus ada juga kode etik. Kode etik ini dimaksudkan terhadap jajaran yang ada kita baik di tingkat kecamatan, di tingkat desa, bahkan sampai di TPS. Nah, dalam proses kode etik pun ini kita bisa masuk pada jajaran ad hoc secara teknis dalam hal ini KPU. Tetapi memang proses penanganannya ada yang kita, tapi tindak lanjut daripada hasil proses penanganan di Bawaslu itu ke KPU-nya yang punya kewenangan untuk memberikan sebuah punishment atau sanksi seperti apa sesuai dengan aturannya mereka. Juga terhadap ada hukum lainnya. Ya, bisa kita masuk kategori soal netralitas, ASN, perangkat desa dan lain-lain seperti itu. Di sisi lain adalah proses penyelesaian sengketa yang melalui persidangan. Ini memang kerap terjadi ketika proses pencalonan baik itu anggota DPR maupun calon kepala daerah dalam hal ini bupati. Karena secara historis kita di Donggala kemarin tahapan sempat ya ada proses sidang itu. Tentu juga punya kewenangan lebih untuk berkoordinasi dengan kepolisian dan kejaksaan yang dimana sesuai dengan peraturan bersama itu dibentuklah sebuah lembaga khusus yaitu yang namanya Sentra Gakumdu, yang dimana tergabung di dalamnya itu Bawaslu, kepolisian dan kejaksaan untuk sebagai kembali tadi kepastian hukum terhadap pelanggaran-pelanggaran yang ada di dalam proses tahapan pemilu dan pilkada, dan juga tentu memberikan sebuah rekomendasi atau keputusan kepada KPU atau pihak terkait apabila dalam perjalanannya terjadi sebuah pelanggaran-pelanggaran seperti itu. Itu tugas daripada divisi penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa. Seperti itu Mas Fadil. Banyak juga ya Pak. Jadi menindak pelanggaran mulai dari tahapannya mungkin ya, tahapan sampai ketika adanya sengketa setelah voting day dilaksanakan gitu. Lalu Pak, pelanggaran-pelanggaran yang sering terjadi khususnya di wilayah kerja Bawaslu Kabupaten Donggala ini apa saja Pak? Iya, kalau kemudian kita lihat daripada fenomena ya, fenomena yang ini juga sebagai informasi Mas Fadil ya, bahwa saya di Bawaslu Kabupaten Donggala itu dilantik menjadi komisioner pada tanggal 19-20 Agustus 2023. Nah, sehingga saya akan tentu berbicara
selama saya menjabat di Bawaslu Kabupaten secara historis yang pernah kemudian kita lewati secara bersama-sama, memang ada banyak persoalan-persoalan yang terjadi di lapangan yang kita proses di Bawaslu secara khusus, pelanggaran-pelanggaran. Salah satunya itu memang ini menjadi momok penting juga ya, adalah ketika tahapan proses kampanye maupun voting day tentang money politik. Iya. Saya pikir ini money politik ini semua orang baik secara individu, kelembagaan apapun, kita harus menyatakan sikap bahwa itu adalah musuh bersama. Betul. Yang berikutnya ini kadang atau kerap terjadi adalah netralitas. Baik itu netralitas ASN, TNI Polri, dan juga perangkat desa. Perangkat desa juga. Ya, kalau kemudian kita lihat TNI Polri, alhamdulillah sejauh ini baik selama pemilu maupun pilkada kita tidak menemukan satu persoalan tentang netralitas TNI Polri. Yang kerap terjadi itu adalah selalu informasi-informasi kita dapat dan kita telusuri adalah perangkat desa dan juga ASN. netralitas ASN. Seperti itu Mas Fadil. Jadi beragam juga bentuk betul. pelanggaran-pelanggaran yang sering terjadi. Nah, mungkin saya juga ingin bertanya Pak Guntur. Apabila ada masyarakat nih Pak Guntur yang menemukan adanya dugaan pelanggaran, nah, bagaimana sih cara masyarakat untuk melaporkan hal tersebut ke Bawaslu? Terima kasih Mas Fadil. Bahwa seperti apa sih mekanisme terkait dengan ketika ada masyarakat yang ingin melapor ke Bawaslu? Ini yang harus juga saya sampaikan Mas Fadil ya, bahwa untuk memberikan sebuah informasi atau laporan ke Bawaslu terkait dengan adanya dugaan pelanggaran, itu tidak mesti datang ke Bawaslu Kabupaten Donggala yang ada di Banawa Kota nih, tepatnya di gitu. Ya, nggak perlu jauh-jauh. Kenapa? Ketika tahapan berjalan, kita ada ad hoc atau jajaran pengawas pemilu itu di tingkat kecamatan. Nah, dalam waktu tertentu akan terbentuk di tingkat desa sampai di TPS. Masyarakat bisa langsung datang itu ke kantor Panwas kecamatan kalau dia ada lokasi di cukup jauh dari ibu kota kabupaten. Itu bisa langsung. Yang kedua, sebenarnya kita juga ada sebuah sistem atau aplikasi untuk bisa diisi. Jadi itu bagian daripada wujud bahwa Bawaslu itu selalu hadir di masyarakat, maka diberikanlah kemudahan-kemudahan itu untuk bisa memberikan sebuah informasi. Nah, laporan ini pada umumnya bahwa masyarakat bisa memberikan sebuah informasi kepada Bawaslu dengan cara tertentu tadi. Nah, kalau kemudian bahwa informasi yang disampaikan oleh masyarakat tersebut belum valid, maka kita bisa lakukan sebuah penelusuran. Itu dari tugas Bawaslu tuh. Melakukan penelusuran itu yang sifatnya informasi ya. Nah, itu kita bisa lakukan penelusuran untuk memastikan seperti apa dan bagaimana secara historis dan mengumpulkan bukti-bukti yang ada. Kalau kemudian Bawaslu sudah dilakukan penelusuran dari informasi awal tersebut, dibuatkanlah hasil laporan pengawasan. Itu nanti yang menjadi APR kami di tingkat pimpinan menindaklanjuti hasil daripada penelusuran tadi untuk melihat apakah betul tidaknya informasi awal tadi itu ada potensi dugaan pelanggaran. Itu dari sisi informasi awal. Kalau kemudian dari sisi laporan tadi, kembali bahwa masyarakat tidak perlu jauh-jauh datang saja ke Bawaslu. Ada tentu syarat-syarat yang kemudian harus terpenuhi ya. Bahwa di sisi lain dia warga negara Indonesia, secara khusus dia berkedudukan di domisili setempat. Dalam hal ini ada di Kabupaten Donggala karena kita ruang lingkup Kabupaten Donggala. Dia memiliki hak pilih atau terdaftar di dalam DPT. Seperti itu. Nanti itu kan ada syarat-syarat formil dan material. Nah, kalau kemudian dalam laporannya itu masih ada kekurangan secara administratif, kita juga secara regulasi masih punya hak untuk memberikan kesempatan kepada pelapor untuk melengkapi.
ketika kemudian ada kekurangan-kekurangan secara ketika administrasi tadi. laporannya itu. Seperti itu Mas kira-kira. Jadi ada syarat formil dan material yang perlu Iya, dipenuhi. betul. Dan yang terpenting itu masyarakat diberikan akses mudah. Iya, betul. Tidak betul. perlu datang ke Donggala. Misal Nggak perlu di jauh-jauh. Sojol tidak mungkin jauh-jauh kan harus ke iya, sini. Jadi betul. bisa untuk menghubungi Panwascamnya di sana. Mungkin sebelum pertanyaan selanjutnya boleh Siap. Pak, ini karena podcastnya ngopi dong ini. Oh, Boleh begitu? diminum dulu kopinya. Boleh kopi ya. Boleh. Oke, Ini makasih. santai kita kan. Ngopi ya, mari. Kopi tanpa gula memang makin nikmat memang ini. Biar jreng Pak. Ya, ini biasanya kalau yang begini kan harus ada temannya. Nah, tapi temannya kita ini cukup Mas Fadil saja untuk maksimalkan diskusi kita pada kali ini ya Mas ya. Belum bisa yang lain. Ah, Jadi berbicara tentang penanganan pelanggaran dan sengketa nih Pak. Mungkin masyarakat bertanya-tanya Pak tentang apa bedanya antara penanganan pelanggaran dan sengketa pemilu. ya. Jadi memang ini ada sesuatu hal yang sangat berbeda bahkan jauh ya terkait dengan penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa. Penanganan pelanggaran ini tadi saya coba ambil sebuah contoh yang kemudian banyak terjadi pada tahapan pemilu dan pilkada adalah secara khusus nih ya, itu adalah banyaknya money politik. Nah, tentu secara aturan itu tidak diperbolehkan. Betul. Karena kalau kemudian kita bedah soal undang-undang itu, ini bicara soal pemberi dan penerima. Ini ada konsekuensi di balik itu. Itu kalau kemudian kita bicara soal pidananya. Yang kemudian juga secara historis kita di Kabupaten Donggala di pemilu kemarin ada contoh kasus bahwa terhadap setiap warga itu tidak bisa memberikan hak pilihnya lebih dari satu kali. Ya, hanya satu kali pokoknya. Hanya satu kali. Pokoknya one man one vote. Ya. Jadi setiap orang itu hanya bisa menggunakan hak pilihnya Satu kali. hanya satu kali di TPS. Tidak bisa di TPS yang berbeda lagi. Sebab kalau kemudian itu terjadi, maka itu sangat potensi besar. Kemudian secara historisnya tadi bisa dibuktikan itu pidana Mas. Pidana. Ya itu pidana. Apalagi tadi soal money politik. Penyalahgunaan Anda mungkin ya. Ya karena itu saya sampaikan tadi bahwa kita pernah terjadi di Kabupaten Donggala di proses pemilu kemarin. Di pilkada alhamdulillah tidak ada perjalanan itu, karena itulah evaluasi yang kita lakukan setelah pemilu untuk menuju pilkada. Nah, kalau kemudian untuk sengketa, ini secara singkat Mas, bahwa sengketa ini lebih condong terhadap calon peserta ya. Calon peserta partai politik itu baik itu adalah anggota DPR, calon anggota DPR, dan calon kepala daerah dalam hal ini bupati. Peserta pemilu. Ya, peserta pemilu. Nah, apa yang mendasari itu? Karena terkadang itu hasil daripada SK atau surat keputusan yang dikeluarkan oleh KPU itu tidak sesuai mungkin dengan keinginan daripada calon-calon peserta baik di tingkat pemilu maupun di tingkat pada pilkada. Nah, maka Bawaslu memberikan ruang seluas-luasnya untuk memberikan sebuah laporan kepada Bawaslu untuk kemudian kita proses. Nah, dalam tahapan proses juga tentu kita harus ada tahapannya Mas Fadil. Ada kalau laporannya sudah masuk, kita ada namanya adjudikasi. Adjudikasi itu adalah proses mediasi yang dilakukan di Bawaslu dan dimediasi oleh Bawaslu, yang menjadi turut hadir di situ adalah pihak terkait, dalam hal ini juga pemohon atau peserta yang dianggap dirugikan, dan juga adalah KPU terlapornya. Nanti di dalam proses adjudikasi itulah kalau kita istilahkan ya, kalau di Bawaslu itu adalah musyawarah tertutupnya. Itu musyawarah tertutup. Kalau kemudian tidak terjadi sebuah ruang kesepakatan, maka masuklah ke tahap selanjutnya adalah proses musyawarah terbuka, adalah dalam hal ini proses persidangan. Nah, jadi itu tahapan-tahapan ketika kemudian dalam proses persidangan ya. Jadi itu secara singkat perbedaan antara penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa. Nah, kebetulan kedua ini kita semua Bawaslu Donggala sudah pernah
mengalami ya. Ada dinamikanya Ada gitu ya. ada dinamika, kita sudah pernah lewati, dan kalau saya tidak salah di 13 kabupaten kota di Sulawesi Tengah itu dalam proses penyelesaian sengketa itu Bawaslu terbanyak. Kalau saya tidak keliru itu Bawaslu Donggala paling banyak Paling dari banyak. 13 kabupaten kota yang ada di Sulawesi Tengah. Seperti itu Mas Fadil. Jalur sengketa ini bisa saya simpulkan dari pihak-pihak peserta, kebanyakan dari pihak peserta yang tidak sesuai harapan begitu. Iya. Tidak sesuai harapan, tidak sesuai keinginannya dengan apa yang mereka istilahnya rencanakan atau apapun itu tidak sesuai dengan gambarannya ya. Prosesnya ada di penyelesaian sengketa. Ada di penyelesaian sengketa di Itu diberi Bawaslu. ruang oleh Bawaslu. Ya, itu perintah undang-undang, ada juga kita di peraturan internal, dalam hal ini di peraturan Bawaslu ya, memberikan ruang sebebas-bebasnya untuk memperjuangkan hak demokrasi setiap Betul. masyarakat. Setiap baik itu peserta maupun penyelenggara, Iya, betul. hingga pemilihnya pun memiliki hak-hak demokrasi yang Iya, sama. betul, tetap sama. Terkait tadi Pak sempat disinggung juga di awal bahwa Bawaslu ini berkoordinasi dengan beberapa pihak. Iya. Pada Sentra Gakumdu, Sentra Penegakan Gakumdu. Hukum Terpadu. Nah itu bekerjasamanya dengan siapa saja dan pihak-pihak ini perannya apa saja sih Pak sebetulnya? Iya. Kalau kemudian sifatnya kerjasama, Mas, secara kelembagaan ya, secara kelembagaan kita sangat terbuka ya kerjasama. Kemarin ada beberapa instansi terkait dalam hal ini, contoh ada Dukcapil, karena ini tidak bisa kita lepas. Kenapa? Karena ini sekretariat dan data yang ada di Capil tentang kependudukan masyarakat di Kabupaten Donggala. Terus ada kita berkoordinasi dan bekerjasama juga dengan secara instansi Satpol PP. Satpol PP ini kenapa penting? Karena ini bagian daripada kolaborasi kita dalam hal untuk masa tenang dari masa kampanye masuk ke voting day adalah melakukan penertiban seluruh atribut kampanye yang ada di jalan. APK kampanye ya, itu kan kita harus tertib, Mas. Jangan sampai nanti kehadiran itu akan memperkeruh suasana di lapangan ketika menuju voting day. Karena itu juga lagi yang betul. Karena itu memang diatur dalam sebuah peraturan sehingga itu harus ditertibkan. Nah, kalau kerjasama secara kelembagaan atau organisasi kepemudaan masyarakat itu banyak. Banyak kita kalau di Kabupaten Donggala ya Mas ya, Bawaslu Kabupaten Donggala banyak melakukan sebuah kerjasama, dan tentu itu lebih tepat pada divisi pencegahan ya, HP2H. Itu banyak sekali kita, itu puluhan kita kerja sama kalau secara pengawasan. Kalau kerjasama dalam hal ini tentang Sentra Gakumdu secara kelembagaan memang saya sampaikan tadi bahwa ada peraturan bersama dari Bawaslu Republik Indonesia, ada dari pihak kejaksaan dan dari pihak kepolisian yang terpusat dari RI, turun di provinsi dan kabupaten kota seluruh Indonesia. Itu yang kemudian diberikan kewenangan lebih untuk memproses setiap dugaan tindak pidana yang terjadi selama tahapan pemilu dan pilkada. Dan di sisi lain, soal kerjasama tentang keamanan sebuah daerah, tentu kita intens berkomunikasi terhadap kepolisian dan TNI. Seperti itu Mas Fadil. Jadi memiliki perannya masing-masing lah ya? Iya, betul. Ketika di Sentra Gakumdu ini berarti ada 3 instansi ya Pak? Iya, ada 3 instansi. Bawaslu, Kejaksaan, dan Kepolisian. Iya. Nah, untuk sebelum ditutup nih Pak, mungkin ada pesan-pesan dari Pak Guntur untuk masyarakat Donggala. Kalau pesan secara khusus, saya sih menitip harap sangat besar ya, bahwa dalam setiap pesta demokrasi itu kita mengalami atau berhadapan dengan berbagai macam problematik, tantangan, sehingga pertama saya meminta ya adalah melakukan sebuah pengawasan yang aktif juga yang ada di daerah kita masing-masing, di lingkungan daerah masing-masing. Secara khusus di rumah kita saja melakukan sebuah pengawasan, saling mengingatkan terhadap praktik-praktik yang dapat mencederai pesta demokrasi yang ada di Kabupaten Donggala. Yang kedua adalah aktif memberikan sebuah informasi kepada
penyelenggara pemilu ketika ada hal-hal yang terjadi di lapangan yang potensi merugikan baik peserta lain maupun ingin mencederai daripada pesta demokrasi kita. Proses pemilu itu Ya, proses pemilu. Yang berikutnya, saya berharap kita semakin dewasa untuk berhadapan dengan setiap proses pemilu atau pilkada yang akan berjalan. Kenapa perlu kedewasaan kepada kita semua? Harus bersepakat bahwa pelanggaran-pelanggaran yang paling penting yang harus dihindari adalah money politik. Ini yang selalu saya sampaikan Mas Fadil ya. Money politik ini sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Ini bisa menjadi racun kepada kita semua. Makanya integritas terhadap penyelenggara juga itu penting. Integritas terhadap semua baik secara individu maupun secara kelembagaan itu penting. Nah, menghindari money politik atau politik uang ini kita tidak bisa juga menitik beratkan kepada masyarakat saja. Tapi ini perlu sebuah komitmen terhadap para peserta pemilu. Dalam hal ini kalau pemilu berarti anggota DPR, calon ya, calon. Kalau kemudian di pilkada, calon bupati dan wakil bupati, bahkan terhadap tim-tim suksesnya. Itu secara khusus juga adalah komitmen kepada partai politik untuk melakukan sebuah pendidikan politik, melakukan sebuah edukasi politik, bersama-sama bergotong royong. Semua tidak ada yang namanya money politik, supaya kita dewasa dalam berpolitik, semua clear dalam kontestasi politik, dan hasilnya insya Allah semoga sesuai apa yang kita harapkan. Nah, makanya demokrasi tidak bisa diperjualbelikan, Mas. Betul. Dalam hal apapun dan alasan apapun tidak bisa ada transaksional di dalamnya. Tidak bisa, karena itu tadi itu dapat mengkungkung cara berpikir kita bahwa demokrasi semuanya bisa ditransaksionalkan, sehingga itu tentu saya sampaikan ini mengurangi bahkan menghilangkan daripada makna demokrasi itu sendiri. Karena demokrasi adalah perjalanan yang panjang, darah, keringat, semua keluar untuk supaya kita bisa merasakan pemilihan secara langsung. Maka demokrasi itulah yang harus kita jaga, semua harus bersama-sama. Saya pikir itu Mas Fadil. Jadi demokrasi yang berintegritas, pemilu yang berintegritas ini memerlukan komitmen yang sungguh-sungguh dari seluruh elemen. Siap. Baik itu dari masyarakatnya itu sendiri, betul, pesertanya, penyelenggaranya juga. Penyelenggara. Baik, terima kasih. Terima kasih Mas, terima kasih kepada Pak Guntur sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di podcast Ngopi Dong ini. Terima kasih. Penonton setia Ngopi Dong, ditunggu untuk sesi Ngopi Dong selanjutnya. Saya Fadil dan Pak Guntur pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.